Halo guys, di sini bersama saya Dian Fiona. Oke, saya sekarang akan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen strategi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Oke, jadi teman-teman, yang pertama kita akan mempelajari pengertian manajemen strategis. Jadi manajemen strategis ini teman-teman, dia yang memproses, merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan. Jadi dia akan merumuskan dan mengevaluasi keputusan, kira-kira keputusan-keputusan apa yang memungkinkan sampai organisasi bisa mencapai suatu tujuan begitu. Terus manajemen strategis ini juga proses penting. Jadi organisasi bisa memastikan kira-kira apa ya visi misinya, tujuannya, biar nanti organisasinya itu terbentuk dengan efisien dan efektif. Nah, selanjutnya latar belakangnya, kira-kira apa sih yang ada di balik mengapa manajemen strategis itu mau diterapkan di organisasi-organisasi. Yang pertama, mengapa? Karena persaingan semakin ketat di era globalisasi. Jadi organisasi-organisasi itu dituntut untuk mampu beradaptasi dan bisa mengambil keputusan secara tepat. Jadi guys, organisasi tidak hanya dituntut untuk menjalankan operasional, tetapi mereka juga harus mampu merumuskan strategi jangka panjang yang sangat relevan dengan perubahan lingkungan bisnis. Seperti dahulu dari tradisional sampai sekarang menjadi modern, pasti banyak perubahannya. Jadi dalam konteks ini, manajemen strategis itu bisa menjadi sesuatu yang penting untuk arahkan organisasi-organisasi untuk mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Jadi kira-kira dalam artikel yang saya bikin ini, kira-kira rumusan masalahnya apa ya? Yang pertama itu bagaimana konsep manajemen strategis dalam konteks organisasi modern. Yang kedua, bagaimana tahapan penerapan manajemen strategis dilakukan. Terus yang ketiga, bagaimana penerapan manajemen strategis dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan manajemen strategis. Dan yang terakhir itu, kira-kira apa sih tantangan yang dapat muncul dalam penerapan manajemen strategis. Jadi ini yang akan kita bahas ke depan. Stay tune teman-teman. Ya, selanjutnya itu tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan, kira-kira apa sih tujuan saya membuat artikel ini? Yang pertama itu menjelaskan konsep dasar dan prinsip dasar manajemen strategis. Jadi di sini kita akan menguraikan tahapan-tahapan penerapan manajemen strategis dalam organisasi, serta kita dapat menganalisis pengaruh penerapan manajemen strategis terhadap kinerja-kinerja organisasi dan mengidentifikasi kira-kira apa ya faktor pendukung dan penghambat keberhasilan strategi. Nah, kalau untuk manfaatnya itu, dengan adanya artikel ini bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan teori manajemen strategis dalam konteks peningkatan kinerja organisasi. Jadi dia bisa memberi panduan kira-kira bagaimana ya organisasi bisa memanajer dan mahasiswa dan peneliti dalam memahami penerapan strategis yang aktif dan efektif. Hubungan manajemen strategis dan kinerja organisasi. Kira-kira apa sih hubungannya? Ya, jadi berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan manajemen strategis itu dia cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Nah, manajemen strategis membantu organisasi menetapkan arah jangka panjang dengan mengalokasikan sumber daya efektif, meningkatkan koordinasi antar unit dan mengurangi ketidakpastian teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tahapannya manajemen strategis. Jadi tahapan manajemen strategis ini yang pertama adalah analisis lingkungan atau environmental analysis. Di sini analisis mencakup dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk internal itu menggunakan kerangka seperti VRIO untuk menilai sumber daya dan kapabilitas organisasi. Terus untuk eksternal itu dia menggunakan PESTEL dan Porter Vibes Force untuk memahami kondisi industri dari faktor luar. Selanjutnya itu dampak dari penerapan manajemen strategis terhadap kinerja organisasi. Nah, yang pertama itu peningkatan efektivitas operasional. Ya, dengan strategis yang jelas, organisasi dapat memperbaiki proses kerja dan mengurangi pemborosan. Yang kedua, peningkatan daya saing. Jadi dengan adanya ini, organisasi mampu merespon perubahan pasar lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, itu inovasi dan adaptasi. Jadi, manajemen strategis mendorong budaya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan eksternal. Nah, di sini juga ada tantangan, guys. Tidak selamanya itu mulus. Jadi, tantangan dalam penerapan manajemen strategis itu dia meresistensi terhadap perubahan. Adanya keterbatasan sumber daya, ketidakpastian lingkungan, kurangnya koordinasi antar departemen, dan ketidaksesuaian antara strategi dan kemampuan organisasi.
Jadi dalam membentuk penerapan manajemen strategis untuk organisasi, kita harus juga lihat tantangannya, kira-kira tantangannya bagaimana supaya kita bisa mendapat solusi guys, biar tantangannya bisa dihadapi. Nah, sampai juga kita di akhirnya, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada akhir ini adalah penerapan manajemen strategis memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui analisis lingkungan yang komprehensif, perumusan strategi yang tepat, implementasi yang efektif, serta evaluasi berkelanjutan. Jadi dengan ini organisasi dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Keberhasilan penerapan strategi dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, koordinasi, serta dukungan sumber daya. Meskipun terdapat tantangan, tapi organisasi yang konsisten menjalankan manajemen strategis dan memiliki kinerja yang lebih unggul. Sekian teman dari saya Dian Fiona pamit undur diri. Semoga teman-teman mengerti ya. Bye-bye.